Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Kimi Zero episode kelima gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu akhirnya kita mengetahui fakta gitu ya bahwa ternyata si Runa sama Kurose itu tetap related gitu ya. Jadi mereka itu adalah saudara kembar tapi tidak identik. Jadi mereka itu udah orang tua mereka itu cerai pas mereka masih 5 SD dan ya bisa bilang mereka berdua tuh kehidupannya agak beda, bener-bener beda gitu ya istilahnya. Dimana si Luna bener-bener enak banget hidupnya, punya teman banyak, dia juga ceria juga gitu ya. Berbanding sama Kurose yang pemalu, suka bisa dibilang ya pendiam gitu ya. Dan juga dia itu suka gonta-ganti nama keluarga gitu karena emang ibunya kan memang seperti itu gitu ya. Jadi ya kehidupan dia tuh benar-benar berbanding terbalik lah sama Luna gitu. Makanya kenapa si Kurose itu berusaha pengen menjadi seperti Luna gitu ya. Dan ya untuk bisa menjadi Luna tadi akhirnya dia menapak ke jalan seperti apa yang gua sudah prediksi, yaitu dia akan menjadi pelakor gitu ya. Dimana dia akhirnya akan merebut Ryuto dari si Luna gitu ya, dimana ya itu maksudnya adalah biar si Kuroseto menjadi si Luna gitu, maksudnya pacar daripada si Ryuto gitu ya. Jadi kayak biar itu menang lah ngelawan si Luna gitu ya. Jadi ya gitulah ya. Jadi kita mulai aja untuk episode kelima ya dari Kimi Zero. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Oh, apa nih? Lie. Yeah. Ya. Hmm. Hmm. Dia adalah orang yang tulus. Gila, something something makna tersirat gini anjing. Iya. 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 Ujung-ujungnya malah ini anjing. Aduh, malah ini ya saling ubu-ubu begini gitu. Ya emang namanya lucu sekali mereka ya. Gitu ya, tadi kata-kata dari bahasa Inggris itu saya bilang kayak itu ya kalau misalkan laki-laki terakhir di bumi ini istilahnya ya dia adalah orang terakhir yang bakal berbohong. Ya tidak akan berbohong atau gimana tadi? Ya tidak akan berbohong, tidak akan berbohong. Kalau nggak salah shot ini Mizugi ya kalau nggak salah ya. Ya nggak sih di preview? Apa gua kapan lupa ya? Oke. Aku yang polos bersama kamu yang menginap, oh kan? Oh, yang menginap deh. Gue pikir Mizugi. Ya mereka nginep itu kalau nggak salah ya di preview. Perayaan 1 bulan kita berpacaran. Nggak perayaan 1 bulan. Iya. Sebelumnya kan 1 minggu kan. Sekarang 1 bulan. Iya kan? Ya Mizugi kan bener. Ke pantai. Gila.
Gila di atas ya. Tapi 42 gitu loh. Tapi setidaknya nggak dapet ini apa tambahan ya, kelas tambahan. 87. Kami Jang. Oh, diliatin tuh ya sama si Maria. Riaju. Gila nih udah mulai berusaha untuk kedeketin ya. Ada janji juga. Iya. Iya dia bener-bener rough banget sih pendekatannya anjing. Iya. Ya itulah ya Ryuto gitu ya. Let's go. Gila terus berjuang dia anjing. Iya. Let's go. Ya fokusnya ke pacar lah itu apa sih Maria sih udah nanti aja lah gitu ya. Itu udah kelihatan banget aja cara dia ngedeketinnya anjing. Ya, itu kukunya ya. Let's go. Heeh. Heeh. Iya, teriakan lelaki anjing. Iya, digambarin pakai jempol anjing Sasuga. Gila. Gila kemarin setelah Iki Naikyo sekarang ini ya. Iya. Gila klise ya. Iya, udah menikmati ya. Gila, let's go. Iya. Tetap bisa fokus ya dengan mikirin matematika. Iya, pengalaman baru. Iya. Hidup berapa kali? Itu si Ryuto nggak pakai ini apa? Jadi tan nanti si Ryuto ya.
Ini cowok mah nggak pakai ya tabir surya. Gila. Badai. Oh, ini yang mereka yang ngebuat mereka kejebak di penginapan itu, yang mereka nginep gara-gara badai. Yes. Iya. Oh iya. Kalau sebelumnya kan mungkin udah duga kan. Kalau sekarang saja kayak shock shock damage. Oh, udah milih sama sama temennya. 30 aja. Oh, kan makanya gue bilang kan. Kukunya gue bilang kukunya gitu. Hmm. Ya kan badai. Iya, nggak bisa balik. Itu kayaknya tadi apa em, pesannya si Kurose kayak gak dijawab itu, cuma di read doang kayaknya. Yeah. Let's go. Cuman itu udah bridgingan anjing sebenarnya hal-hal kayak gitu udah bridgingan untuk mengarah ke sana gitu. Cuma ya konsep ceritanya kan menghalangi itu kan. Jadi bisa dibilang apa bagus sih kalau menurut gua gitu. Karena itu kan bisa jadi kayak udah final moment nanti ketika mereka udah dapat semua dapat development. Iya. Di bener overthinking gitu ya. Gak deh. Gak, dia orang emang normal sih. Ryuto itu normal, Cok. Dia orang emang apa pikirannya itu benar-benar normal dan ya itulah gitu. Dia juga peka juga istilahnya. Jadi gue yakin kalau misalkan lu ada di kayak di posisi kayak gini juga pasti juga bakal mikir kayak gitu juga gitu. Iya, aduh. Jadi ini kan gugup-gugup gitu lah. Ya jadi salah paham kah? Iya kan karena gugup itu. Iya, ini bener gitu aja maksud gak? Pemikiran itu ke sana gitu. Iya, sebelahan gitu ya. Oh, muka tanpa make up. Oh, oh mirip Kurose. No kan? Kawaii. Iya.
Entar. Oke, apa nih? Apa nih? Apa nih Luna? Let's go. Oke, mereka kau gas kan kah? Hmm. Yos, udah oke, gas. Belum pernah memutuskan pacarku kan? Hmm. Jadi soalnya si Runa itu selama ini kayak menerima gitu loh dari orang lain dan berusaha untuk kayak menyenangkan orang lain. Nah, kalau sekarang itu kayak bener-bener genuinely dari diri dia gitu loh. Gas, gas. Gila, mereka ngomongin hal ini dengan apa seperti hal biasa gitu ya, luar biasa aja. Iya, jadi kan masih build up ke nanti lah sampai akhir. Masih development. Masih early lah, masih early. Skida kan. Gila, setidaknya ya. Gila, tentu si Ruda ini pun juga gasken juga ya. Gila di sini mereka tuh ada bener-bener apa anak-anak sekarang banget anjing perayaan 1 minggu, perayaan 1 bulan, perayaan 2 bulan anjing. Gila. Oke. Itu emang goda-goduga sih, emang sesuai konsepnya, Cok. Iya, cuma dirit doang. Senyum lagi aja si Kurose ya. Gue penasaran sih apa langkah apa yang bakal diambil sama Kurose ya Kurose sih sebenarnya. Oh si Noki Nikuro ya Nikoru. Iya di traktir, di traktir kah? Oke, kayak apa? Kau berhasil membuat, ya udah ditanyain ya. Nyehe, hem. Kasu. Oh, sok jadi korban. Oh, oke, bagus bagus, harmonis.
Penjelasanmu indah juga ya. Poema, puitis. Tembok. Oh, setelah 2 bulan putus. Berselingkuh. Ah. Iya, kadang kan udah berkali-kali kayak gitu, makanya nih agak mengkhawatirkan nih, takutnya rusak hubungan Naruto sama Luna. Masalahnya jadi masalahnya ya si Kurose ini kayak bakal mulai makin gencar ini. Gila. Respect loh, respect si Nikoru ya. Maksudnya bener-bener support banget gitu ke si Luna. Berarti artinya dia itu sebelum-sebelumnya juga kayak gini juga kah? Dia tuh bakal nanyain ke pacarnya gitu kayaknya. Pacar Luna. Atau mungkin dia cuma ke si itu doang. Oke. Telepon. Oh, dia manfaatin. Oke. Iya, dia manfaatin si Luna anjing. Kan di sekolah. Entar itu suaranya Maria jangan bilang. Iya, iya ini suara Maria ini. Iya ini suara Maria, Cok. Kan pakai kembar kan, biasanya suaranya mirip. Iya enggak? Aji tuh sampai malam anjing ekskul ya. Udang. Enggak tuh kayaknya nyamar kah? Enggak. Itu buka itu kayaknya Maria itu. Enggak itu Maria nyamar itu. Masalahnya pakai itu kembar, jadi mukanya mirip, pakai wig ini kayaknya dia. Matanya sama nggak sih? Beda kan? No kan dia di rumah kan? Iya, ini matanya biru. Pas itu merah anjing. Maria. Ah, sejauh itu ya maksud gua si siapa namanya si Kurose ya. Ya semoga dia dapat inilah cepat-cepat dapat insaf lah setidaknya gitu ya. Kalau enggak ya makin gak disukai sih. Gue pribadi pun juga sebenarnya gak suka ya. Jadi kasusnya kayak awal-awal ini loh, awal-awalnya si siapa tuh namanya? Eh, aduh gue lupa tadi Sugar Apple Fairy Tail siapa namanya? Dia kan juga kayak gitu juga kan kasih apa aduh sampai lupa gue namanya. Wes yang elf itulah istilahnya. Tapi akhirnya kan sepanjang perjalanan ceritanya, progresi ceritanya kan akhirnya oke, ternyata dia orang kasihan juga gitu kan. Tapi kita nggak bisa menjudge sesuai apa yang dia lakuin itu benar atau enggak gitu. Benar gitu ya istilahnya. Enggak, dia jelas salah dan jadi pelakor gitu. Nah, kalau di sini meskipun kita tahu terkait dengan apa dia punya motivasi gitu ya, tapi menurut gue ya sejauh itu aja maksud gue apa jamar jadi pacarnya what the hell? Memanfaatkan dia punya fisik yang mirip kayak Luna gitu ya. Buat nikung dia punya saudara sendiri gitu. Bener-bener aja. Kisah perselingkuhan. Oke. Oke, kayak itu bakal ada foto yang sama mantannya itu ya. Ya tadi untuk episode kelima ya dari Kimi Zero. Ya tadi untuk episode kelima ya dari Kimi Zero gitu ya. Jadi episode ini bisa dibilang ya sudah gue duga ya ternyata si Kurose sudah mulai melancarkan serangan gitu ya. Serangan pelakor satset ular gitu ya istilahnya.
Dimana apa namanya tadi di awal dia langsung kayak set nungguin Ryuto pengen diajarin gitu kan, istilahnya diajarin bahasa Inggris, matematika gitu kan, sekaligus PR juga gitu. Tapi si Ryuto tetap being a chat gitu ya. Dimana dia sorry gue ada janji gitu ya, stop sorry gitu ya, gue ada janji gitu, sorry gue gak bisa, gue punya pacar gitu ya. Anjing. Terus pokoknya si Kurose itu benar-benar berusaha banget ya. Tadi sampai dia tuh kayak di read doang kayak ya itu ya emang deserve sih maksud gua ya, karena ya gini loh, maksud gua gak tahu perasaan lu terkait dengan sama Maria kayak gimana ya, maksudnya kepada Kurose kayak gimana, tapi kalau menurut gua pribadi apa yang dia lakuin sekarang itu benar-benar hina anjing. Maksud gua gitu kayak berusaha untuk menikung pasangan orang lain gitu ya istilahnya, cuma demi kayak keegoisan lu terhadap dan maksudnya cuma gara-gara Lau punya krisis identitas gitu loh istilahnya. Jadi lu lagi krisis identitas nih, tiba-tiba yang tersakiti nanti malah orang lain, kan gameplay ya maksud gue ya. Kalau misalkan itu tentang masalah misalkan kayak lu selingkuh karena masalah cinta gitu istilahnya, karena apa gitu, itu kan udah biasa gitu. Itu suatu hal yang jelas salah banget, tapi itu udah biasa gitu. Nah ini maksud gua kayak lu krisis identitas gitu ya, lu krisis identitas, lu pengen pengen seperti Luna gitu ya istilahnya, lu nggak nemu kayak value dalam diri lu sendiri, makanya lu pengen jadi orang lain, tapi lu malah nikung orang lain gitu, nyakitin orang lain demi lu punya egoisme gitu. Nah itu gitu ya, maksud gua benar-benar parah lah maksud gua si Kurose sekarang ya, maksud gua dimana ya gua rasa sih harusnya pasti ada nanti ya momen dia redemptionnya ya, atau momen insafnya dia, tapi mungkin bakal masih lama gitu ya. Dan gua nggak tahu gimana momen insafnya sih, karena mood gua ini bukan cinta segitiga sih, ini lebih ke arah drama aja sebenarnya gitu. Mungkin kalau misalkan si Kurose mau dibuat happy ending ya, setidaknya mungkin ada cowok lain gitu yang mungkin bisa bisa dijadikan kayak, mungkin nanti si ini bakal jadi sama inilah, mungkin Kurose bakal jadi sama inilah misalkan gitu. Kalau sekarang kan belum ada nih gitu kan, beda sama misalnya kayak Fufu Ijo. Kalau misalnya kita ngomong kayak di Fufu Ijo gitu kan, meskipun kita tahu bahwa MC itu bakal sama si Akari, tapi kan si yang rambut biru itu kan nanti bakal bisa jadi sama si yang rambut pirang gitu kan. Meskipun kita tahu progresi cerita berjalan bahwa yang rambut pirang itu sukanya sama yang Onesan gitu loh, tapi setidaknya ke ilusi itu setidaknya bisa tercipta gitu, apalagi di awal-awal seri kayak begini gitu kan. Jadi kayak biar kita tuh kayak ngerasa oke, berarti istilahnya nanti di akhir meskipun nanti Maria gagal gitu ya, nanti dia bakal bisa sama si ini gitu. Tapi kayak kalau sekarang kan bisa dibilang kayak nggak ada nih, makanya gue yakin banget sih kayaknya emang intinya adalah si si Kurose ini ya ujung-ujungnya nanti bisa dibilang ya dia bakal menerima diri dia apa adanya dan move on. Intinya kayak gitu. Itu menurut gue akhir daripada karakter developmentnya dia nanti istilahnya. Entah dia dapat pacar lagi, mungkin nanti bakal muncul karakter baru istilahnya, dan kayak nanti dapat pacar tersendiri gitu ya, atau kayak gimana gue nggak tahu gitu. Tapi yang jelas gue tunggu aja sih, maksud gue ada mode insafnya. Kalau sekarang sih ya sorry to say ya, apa yang dia lakukan itu sangat hina gitu ya istilahnya. Apalagi tadi yang di akhir itu ya, dimana dia itu sampai nyamar loh, maksud gua sampai nyamar jadi Maria gitu ya istilahnya. Itu udah terlalu jauh sih kalau menurut gua. Karena gue yakin Ryuto pasti bakal tahu itu bukan Luna gitu ya. Gue yakin kok jadi Maria sih, jadi Luna tadi ya. Gue yakin si Maria itu tadi itu bakal ketahuan tuh dia nyamar jadi Luna. Karena benar-benar patah banget dari yang waktu pada saat dia pertemuan yang mereka nginep bareng itu, setelah akhirnya semua itu bisa dibilang kayak oke, perasaannya Luna itu seperti ini, si Ryuto tahu gitu kan. Dan tiba-tiba satu hari kemudian tiba perasaannya berubah. Nah itu pasti ada something tuh. Nah itu makanya gue yakin Ryuto bakal tahu nih orang pasti Maria nih istilahnya gitu. Nah gue penasaran sih reaksinya nanti ketika ketahuan bahwa dia tuh nyamar itu kayak gimana, karena pasti ada alasannya dong. Apakah mungkin dia bisa atau mungkin dia lari nanti istilahnya, atau mungkin dia bakal jujur, atau mungkin kayak gimana. Kalau soalnya menurut gue pribadi, kalau misalkan nanti Ryuto tahu bahwa Maria ini yang nyamar jadi si siapa, jadi si Luna gitu ya, mau apapun alasannya Ryuto tetap gak bakal suka sama Maria coy.
kalau dia masih suka itu agak aneh kalau menurut gua. Maka kenapa tadi waktu pas di apa namanya di episode berikutnya nanti itu tadi perselingkuhan kan istilahnya. Jadi apa bisa dibilang ya bakal jadi drama tuh ke depannya tuh nanti gitu. Bukan karena masih episode berikutnya tentunya gitu ya. Tapi jelas apa yang dilakuin sama si Maria gitu ya itu udah kelewatan sih sebenarnya kalau menurut gue gitu ya. Kamu memanfaatkan dia punya fisik yang sama seperti Luna gitu ya dan berusaha untuk kedeketin apa namanya lu punya tuh Lunanya si pacara Luna gitu kan istilahnya ya menurut gua apa gitu bayangin aja maksud gua misalkan kita split gendernya gitu ya misalkan kayak apa ada cewek nih pacarannya si kakak lah kakak lu gitu ya kakak misalkan lu punya saudara nih saudara kecil gitu kan yang mungkin beda cuma setahun dan akhirnya lu punya pacar dan akhirnya tiba-tiba adik lu ini pura-pura jadi elu gitu ya dan akhirnya macarin pacar lu sakit pak maksud gua gitu ya sakit anjing maksud gua kayak apa makanya misalnya hal-hal seperti kayak gini tuh gua nggak suka banget makanya gua berharap apa namanya ya pasti ada momen lah nanti dimana dia bakal insaf tapi untuk sekarang ya sangat-sangat tidak baik gitu ya istilahnya karakternya si Maria ini gitu. Tapi yang jelas gue penasaran nanti bakal jadi kayak gimana berikutnya. Dan tadi di akhir tadi yang momen romansnya gitu ya. Jadi emang ini setengah drama setengah romance kayaknya, setengah drama setengah romance wholesome gitu. Jadi bagian awal akhir itu drama gitu atau mungkin di akhirnya atau kayak gimana. Tapi isi dari film, isi dari episodenya itu bisa dibilang wholesome romance gitu loh. Tadi kan mereka pergi ke pantai gitu ya, lucu-lucu gitu kan, terus ubu-ubu gitu. Terus tadi gara-gara ada badai mereka nginep di penginapan. Itu udah bridgingan banget tuh ya. Udah build up banget tuh menuju the final moment gitu ya istilahnya. Momen dimana ya itulah istilahnya gitu ya. Dan bahkan ini satu hal yang gua suka dari Ryutaro ya, Mas Ryuto gitu ya. Maksud gua apa dia itu literally otaknya itu bener-bener apa ya real kalau mood gua dimana mood gua kalau misalkan lu di posisi lu cowok gitu ya di posisi kayak gitu apalagi penuh dengan apa kayak kesalahpahaman kayak begitu ya lu pasti bakal mikirnya kayak Ryuto sekarang kayak Ryuto yang tadi itu kayak misalkan ini maksudnya apa nih tidak keberatan sekamar itu maksudnya sekamar apa gitu kayak gitu lah istilahnya itu mood gua real gitu loh istilahnya karena biasanya kan apa di sisi lain gitu ya ada yang kayak begitu tapi akhirnya mereka tuh nggak peka gitu istilahnya nggak peka ada juga misalnya kayak tipikal MC juga ya di anime lain yang nggak peka gitu ya padahal udah benar-benar jelas banget gitu kan tapi nggak peka itu juga ada juga yang bisa dibilang peka sebenarnya tapi nggak seberani Ryuto kan ada juga jadi mungkin karena di sini mereka udah pacaran juga gitu ya jadi apa kayak lebih terbuka aja gitu si Ryuto gitu ya jadi bagus sih kamu karena apa di sini tuh Ryuto itu kayak bener-bener apa ya kayak nggak kelihatan kayak ini sih maksudnya kayak gimana gue ngomongnya ya apa ini kan bisa dibilang kayak baru pertama kali dia pacaran kan biasanya kan kayak ada keraguan ragu-ragu contoh kayak tadi tuh dimana dia itu kan gemeter ya bukan gemeter sih kayak dia tuh nggak mau disentuh kan kayak sama si Luna gitu kan tadi kan udah kan pengen nyentuh si Ryuto terus kira Ryuto kayak ngindar gitu kan ya dia gugup gitu loh tapi terlepas dari kegugupannya itu si Ryuto ini bisa dibilang kayak apa ya kayak open gitu maksud gua sama Luna gitu ya jadi kayak nggak timbul kesalahpahaman biasanya kan kalau awal-awal apa ya awal-awal pacaran gitu ya itu kan pasti awkward ada gimana agak sedikit awkward gitu pas awal-awal kayak berusaha untuk terlihat yang terbaik di depan pasangan lu gitu beda ketika misalkan udah beberapa lama gitu kan dimana kayak ya mungkin ada sedikit dua dikit dua dikit gitu kan akhirnya yang kayak oh ternyata ada something nih si orang itu begini gitu kan kalau di sini kan istilahnya apa si Ruto ini misalnya ya open aja gitu istilahnya kayak mereka tadi ngomongin terkait dengan hal seperti yang tadi itu ya hal yang kayak berkaitan sama S itu istilahnya itu kan apa mungkin kalau di anime lain itu mungkin udah jauh di depan sana gitu ya ratusan chapter berikutnya gitu tapi kalau di sini mereka tuh ngomongin hal itu sekarang gitu loh di episode 5 anjing di animenya gitu jadi itu amazing sih kalau menurut gua kayak apa meskipun ujung-ujungnya nggak jadi ya karena emang sesuai konsep maksud gua kayak emang konsepnya tuh kayak mengharuskan mereka itu berhubungan gitu-gitu itu nanti di akhir karena hubungan gitu-gitu itu bisa dibilang apa
menjadi titik puncaknya lah gitu kan. Karena kan emang konsep awalnya kan memang si Runa ini kan emang ya pacaran, orang itu pacaran sama Luna demi hal seperti hal itu gitu kan istilahnya. Makanya waktu pada saat pertemuan Luna sama itu pertama kali ya, pertemuan sama si Ruta pertama kali, Luna langsung ngajak begituan gitu loh. Berarti emang sebanyak itu mantan pacaran Luna untuk ngajakin Luna begituan gitu. Dan akhirnya ya itu bisa bilang ya menjadi tujuan akhir lah nanti di akhirnya. Jadi kalau mau gitu-gitu ya pasti di akhir nanti istilahnya. Tapi pembahasan itu tuh bisa dibilang udah ada di episode 5 ini, begitu bagus. Jadi kayak apa, ya udah gue duga bakal tetap di akhir nanti. Tapi dengan ada pembicaraan ini jadi setidaknya ngebuat hubungan mereka tuh jadi kayak apa ya, kayak lebih ada apa ya ceritanya gitu. Jadi kayak nggak sengaja diundur-undur gitu loh. Gimana gue ngomongnya, agak susah sih anjing. Tapi itu kayak gitu lah intinya. Jadi tadi apalagi kata-kata misalkan kayak ditunjukin tuh ya terkait dengan mulai berkembangnya gitu ya perasaannya si Runa ke si MC gitu ya, ke si Ryuto, dimana dia tuh belum pernah mengalami hal seperti ini gitu kan. Jadi dia tuh kan nggak pernah mutusin pacarnya. Dan si Runa ini bisa dibilang kayak ya bisa dibilang baru pertama kali kayak contoh kayak tadi ya, dia tuh pengen nyium si Ryuto yang di kapal itu gitu ya, di kapal, di perahu itu istilahnya. Itu kan dia tuh baru pertama kali tuh pengen ngelakuin hal itu. Artinya kan dia punya pacar sebelum-sebelumnya gitu ya. Dia tuh kayak cuma nerima doang, nerima dari pacarnya. Kalau enggak ya dia berusaha untuk nyenengin pacarnya gitu. Jadi dia tuh enggak mengedepankan dia punya perasaan pribadi gitu loh istilahnya. Kalau sekarang ketika dia sama Ryuto, dia tuh kayak mengikuti perasaan pribadinya dia. Dia pengen nyium Ryuto, dia pengen nyentuh Ryuto gitu kan istilahnya. Dia bahkan pengen berhubungan itu dengan Ryuto. Itu muncul dari dalam keinginannya dia sendiri gitu loh istilahnya. Beda sama dulu yang istilahnya si Luna ini dia itu cuma ya menerima dari pacarnya gitu kan, pacarnya pengen apa gue terima, dan si Runa berusaha untuk menyenangkan pacarnya, that's it gitu. Jadi kayak benar-benar berbeda banget kan istilahnya. Dan itu pengalaman baru buat si Runa. Dengan adanya dialog itu aja, meski dengan menyerempet hal seksual tadi istilahnya, itu bagus pak maksud gue. Meskipun ujungnya nanti seksual di akhir series gitu ya, tapi yang jelas that's good man, that's good gitu ya. Tadi juga pertemuan, maka tadi kan si Ruto kan bisa dibilang kayak ngomong bahwa ya dia nggak bakal ngelakuin hal itu sama Runa gitu kan istilahnya. Oke kita tidur aja deh gitu kan. Mood gue itu ya respect sih, karena untuk sekarang Runa itu masih dalam pengembangan aja, masih dalam proses pengembangan dia punya perasaan gitu ya. Jadi kayak baru muncul perasaan dia pribadi aja tuh udah bagus gitu ya. Tinggal nanti kalau misalkan dia emang bener-bener pengen gitu kan, bener-bener kayak oke kita gas gitu ya. Ya oke gitu kan istilahnya kita lakuin gitu. Itu si Ryuto gitu. Dia tuh open. Makanya gue bilang tadi kan, Ryuto tuh cukup open dengan hal seperti itu. Jadi kayak dia tuh nggak malu men. Dia tuh kayak dia malu. Dia pemikiran dalam hatinya itu kayak cowok pada umumnya. Tapi ketika akhirnya berhubungan sama si Luna gitu ya, dia tuh kayak oke, dia tegas gitu anjing. Bagus anjing, gila. Terus tadi bisa dibilang tadi ini udah masuk ke bulan kedua gitu. Ini kan perayaan bulan pertama. Bulan kedua tadi ada kutukannya disebutnya sama temennya si Hikaru, dimana putusnya itu selalu di bulan kedua. Jadi mantan pacarnya si Runa itu selalu mutusin di bulan kedua. Entah selingkuh, entah dia hubungan jadi makin dingin. Itu tadi maksud gua kayak hubungannya itu nggak ada rasa gitu. Kayak jadi kayak mereka tuh kayak mantan itu pada playing victim semua. Karena si Luna ini posesif gitu kan istilahnya. Ya dia kan berusaha untuk menjadi pacar yang baik kan istilahnya, kayak terus menghubungi gitu kan. Terus ini dan lain-lainnya. Padahal pacar itu kayak mungkin mantan pacar sebelumnya gitu ya, kayak orangnya itu kayak emang deketin Luna itu bukan karena perasaan. Beda sama si Ryuto sekarang. Makanya tadi kan digambarin sama si siapa? Sama si Nikoru kan kalau misalkan dua orang ini sama-sama posesif gitu ya, sama-sama sayang, mereka itu akan sama-sama sayang. Kalau misalkan cuma satu sisi, itu disebut sama-sama posesif satu arah gitu loh. Makanya artinya pasangan sebelumnya dari Runa itu ya gak sayang sama Runa secara sayang cinta gitu ya, tapi emang nafsu doang gitu. Karena sisi posesifnya Runa itu gak dibales sama si cowoknya. Jadi kesannya kayak cowok itu kayak aku diposesif terus sama si
Luna gitu ya istilahnya. Nah kalau sekarang kan Ryuto menerima sisi itu kan. Jadi dia itu sama-sama sayang gitu, sama-sama suka, sama-sama ya posesif gitu, sama-sama sayang gitu intinya. Jadi berbeda gitu. Jadi ya bagus banget kamu gua episodenya gitu ya. Ya pokoknya untuk si Maria atau Kurose gitu ya. Tobat lah gitu ya, tobat. Tobat, let's go, ayo tobat ayo gitu ya. Terus kita untuk episode kelima dari Kimi Zero. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-6 kayak gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih.